warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong untuk Mas Handi selaku ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, doa mulai. Hadir, silakan maju. Silakan dipasang di sakunya ya, kartunya itu. Kemudian ada Fikri. Silakan maju ke depan. Selanjutnya Haikal. Oke, silakan maju ke depan. Ada Handi. Oke, silakan maju ke depan. Ini Haikal apa ini? Ini Handi. Ibnu. Ibnu sakit. Kemudian Habib. Oke, akan kecil sakit deh. Jaga kesehatannya ya. Kemudian ada Mahmud Jailani. Kemudian ada Muhammad Rado. Jangan lupa segera dipasang di sakunya masing-masing. Kemudian ada Muhammad Fateh. Hari ini datang. Muhammad Rafa. Yang lain segera dipasang ya. Kemudian ada Muhammad Rahmat hadir. Ada Muhammad Ridwan. Hadir. Jaga kesehatannya ya Le. Lagi musim batuk, pilek, demam ini cuacanya lagi tidak menentu. Muhammad Rizal. Kemudian Muhammad Syamsadada. Kemudian Naufal ada. Naufal. Kemudian ada Nurkalis. Nurkalis mana? Pandu. Peter. Berikutnya Pramudia. Ada Reno hadir. Kemudian Reza yang sudah mendapatkan kartu silakan ditempel. Rijal. Ridwan. Kemudian Rifandi. Rifandi masuk dan
ini? Apit. Terakhir Mahfud. J. Mahfud aja. Oh ini. Oh, hari ini saya cek banyak yang tidak masuk, banyak yang sakit, jadi tolong kalian benar-benar dijaga kesehatannya ya. Kiranya kamu lagi sudah merasa badannya tidak enak, berges, pilek, batuk, segera berobat ke puskesmas atau ke dokter umum yang lain. Paham ya anak-anak? Sekarang kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Perhatikan layar monitor ya. Perhatikan layar monitor. Ini mengenai apa? Kita kan kemarin sudah membahas ini. Kira-kira ini mengenai apa? Gambar. Mohon maaf. Ini sepertinya LCD-nya masih mati ya. Coba saya cek dulu. Mohon maaf ya anak-anak, ada gangguan teknis sedikit ini. Saya ulangi lagi ya. Ini saya munculkan mengenai materi sebelumnya. Jadi sebelum masuk ke materi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali mengenai materi sebelumnya. Sebelumnya kita itu mempelajari apa? Mempelajari apa kemarin? Mempelajari apa? Sifat kimia dan sifat fisika, yaitu mengenai sifat materi. Jadi sifat materi itu ada dua ya, ada sifat kimia dan sifat fisika. Perhatikan video yang saya tampilkan berikut ini. Perhatikan. Video ini kira-kira membahas mengenai apa?
sederhana mengenai materi yang harus kita pelajari hari ini. Silakan salah satu maju ke depan. Salah satu silakan maju ke depan. Siapa? Ya, Mas Rado. Jadi dari kartu yang kamu bawa, saya itu bisa menilai. Kalau ada kartunya kan ada namamu, jadi saya bisa melihat atau menilai. Percobaannya di sini adalah, mohon maaf saya pakai kacamata dulu ya. Percobaannya di sini adalah kamu, Mas Rado, mendemonstrasikan tisu yang dibakar. Nih, silakan. Jadi agar tidak berbahaya, saya dan Mas Rado membakar tisunya di piring aluminium. Monggo, tolong yang lain di sini Mas, agak ke tengah Mas. Jadi yang lain bisa terlihat. Saya minta tolong yang lain benar-benar memperhatikan apa yang saya dan Mas Rado demonstrasikan. Agar apa? Agar nantinya kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Monggo Mas. Ya, tolong dibakar. Perhatikan tisu sebelum dibakar dan sesudah dibakar. Perhatikan baik-baik sebelum dibakar dan sesudah dibakar. Ya. Sekarang kalian sudah mengamati ya antara tisu yang sebelum dibakar dan tisu yang sesudah dibakar. Sekarang jawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih Mas Rado, boleh duduk kembali. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada tisu? Perhatikan apa yang terjadi pada tisu? Terbakar. Tisunya terbakar oleh api. Itu yang pertama. Yang kedua, dapatkah tisu yang dibakar? Ini tisu yang sebelum dibakar. Ini tisu yang sudah dibakar. Dapatkah tisu yang dibakar kembali seperti semula? Ini yang sudah dibakar, ini yang belum. Apakah yang sudah akan kembali ke yang belum? Tidak. Kemudian, apakah terbentuk zat baru pada tisu yang telah dibakar? Zat barunya apa ini anak-anak? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya ini yang sebelum dibakar seperti ini, yang sesudah dibakar seperti ini. Jadi ada apa? Ada zat baru yang timbul setelah tisu itu dibakar. Selanjutnya perhatikan layar monitor lagi. Perhatikan, apakah perbedaan perubahan yang terjadi dari yang telah didemonstrasikan teman Anda? Perhatikan, ini tisu yang sebelum dan ini adalah tisu yang sesudah. Adakah perbedaan perubahan? Jelas ada. Dari yang seperti ini, dari yang tisu, dia akan berubah menjadi itulah yang namanya perubahan materi. Jadi untuk tisu menjadi abu itu adalah perubahan kimia. Oh, pintar sekali Mas Rahmat. Mungkin Mas Rahmat tadi sudah belajar ya materi perubahan kimia dan perubahan fisika. Karena benar sekali yang dikatakan Mas Rahmat, ketika sesuatu yang dibakar
Jadi sebenarnya kelompok ini sudah saya bagi sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelasmu. Karena kelasmu itu 30 dibagi jadi 5 kelompok, jadi masing-masing kan 6. Mungkin karena ada beberapa yang tidak masuk, jadi anggota kelompoknya tidak merata. Tidak apa-apa, nanti kalau mengalami kesulitan boleh bertanya saya atau boleh bertanya pada anggota kelompok yang lain. Sekarang buka LPD yang kamu bawa. Buka LPD yang kamu bawa. Jadi di sini kamu akan melakukan eksperimen atau praktikum sederhana. Ada 5 praktikum yang harus nantinya kamu lakukan. Yang pertama yaitu adalah coba buka LPD-nya Mas, bagus, ganteng. Jangan mainan HP ya Mas, mohon maaf tak ambil dulu ya. Nanti setelah pelajaran boleh diambil. Dibuka LPD-nya, ada 5 praktikum yang kita lakukan hari ini. Coba. Yang pertama apa? Mas Pindu coba. Yang pertama adalah pelarutan garam. Yang kedua adalah pencairan es. Yang ketiga adalah terus pencampuran soda kue dan cuka dan soda kue. Terus yang terakhir pembakaran kertas. Sebelum melakukan praktikum saya ingatkan kembali ya. Ini kan di lab. Di situ ada pemadam kebakaran dan kita nanti menggunakan api, yaitu pembakar spiritus. Jadi saya harapkan kalian benar-benar berhati-hati. Yang berkaitan dengan kertas, buku, tolong dipinggirkan terlebih dahulu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, silakan kalian anggota masing-masing kelompoknya, misalnya 1 atau 2 orang mengambil alat dan bahan yang mau digunakan untuk praktikum hari ini. Silakan diambil di belakang. Silakan diambil, yang ambil 2 anak aja. Silakan diambil alat dan bahannya. Hati-hati ya, karena alatnya kan semuanya kaca. Saya ingatkan kembali, semua kegiatan pembelajaran akan saya nilai. Mulai dari sikapmu, diskusi, presentasi, praktikum, semuanya akan saya nilai. Sudah? Semuanya sudah tersedia? Alat dan bahannya? Ini baru alatnya, bahannya diambil. Diambil secukupnya. Ditaruh sini enggak apa-apa Mas? Sama esnya juga. Monggo, untuk pelarutan garam silakan ambil garam sama airnya di sana. Iya, apa? Memang begitu untuk percobaannya. Apinya dinyalakan dulu Mas. Pelan-pelan. Yang belum bisa ditanyakan sambil satunya data, satunya membacakan langkah
Ya, sambil diaduk sampai larut. Saya sengaja memang garamnya memakai garam gosok. Diaduk sampai larut. Terus amati perubahan yang terjadi. Masa badai jangan banyak bicara ya. Ini sambil saya nilai loh. Apa ini unjuk kerjamu, praktikum? Jangan banyak ngobrol, lakukan praktikum dengan baik dan hati-hati. Kalau nggak bisa ditanyakan. Kalau kiranya sudah larut, boleh diturunkan ganti percobaan kedua. Hati-hati ya menurunkannya, karena gelas bekernya kan panas. Ya, lakukan percobaan kedua pakai gelas beker yang kedua. Ya, percobaan yang kedua itu mengenai apa? Pencairan es tuh, esnya di situ. Diamati baik-baik loh sudah, dan sebelum percobaan ini dilihat tangannya. Lihat tangannya sudah dan sebelum. Ayo teman yang lain membantu percobaan yang kedua, pencairan es. Ya, lakukan percobaan yang kedua. Kalau sudah taruh sini, biar tidak campur dari sana. Nah, lihat. Ingat ya. Hati-hati kalau praktikum karena kita menggunakan api. Kartu namanya ditampakkan ya, jadi saya bisa menilai. Ya, ada yang kemudian apa percobaan ketiga? Terus ini yang ketiga pelarahan sepeda. Jangan bermainkan ya, protek-protek. Ya, ini agak diinggirkan sini biar jangan. Yo, amati dulu sebelum dan sesudah perlakuan atau sebelum dan sesudah percobaan. Diamati baik-baik ya. Oke. Menteganya boleh pakai 1 sendok atau secukupnya. Ya. Lakukan sampai benar-benar selesai ya. Amati baik-baik loh. Yang lain, yang dua praktikum, yang dua mencatat, yang dua mengamati. Iya, yang ketiga mentega, silahkan ambil. Iya, nggak apa-apa pakai sendok boleh, langsung ini kan juga boleh langsung dituang gini juga nggak apa-apa. Nggak usah ribet.
Gimana? Baunya enak. Baunya harum, betul. Mentega kan gitu. Harum, gurih, enak. Gimana? Belum tau? Ini baru. Oke, coba ini. Nah, ini percobaan temanmu berhasil. Semakin besar toh. Yang belum melaksanakan percobaan keempat, kalau saya analisis, jadi sodanya dimasukkan dalam dulu. Nih, jadinya bisa besar seperti ini. Di situ ada balonnya tadi lebih dari satu. Diambil. Ayo diamati, dipegang. Mas, kelompoknya Mas Reno diamati. Terus ini dipegang. Perubahan suhunya bagaimana? Balonnya nggak bolong ya? Oke. Coba agak banyakan biar nanti hasilnya lebih bagus. Sodanya dihabiskan nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Ayo Mas Reno kembali ke kelompoknya ya, dibantu kelompoknya untuk menemukan jawaban. Coba yang ini, apa itu? Ini sudah dikasih juga. Coba yang satu, memang tukangnya. Sini Mas, biar tulisan saya. Ya, semua enggak apa-apa. Habis. Tak apa coba. Tapi lo jangan. Saya mau gimana kan? Bawa 10 saya. Mas, ditaruh di atas biar terlihat. Bawa. Iya, tak apa. Kenapa ini? Nah, ini. Ini kenapa? Oh, ini mungkin tadi kebanyakan suka taruh sodanya. Hasilnya seperti ini. Tapi bagus, balonnya itu gedungnya atau lubangnya besar. Coba itu Mas. Nah, ini punyanya kelompoknya Mas Rindu juga bagus ini. Nah, bisa kan walaupun sobek, yang penting ditutup bagian sobeknya yang baru. Diamati. Yang sudah percobaan yang kelima. Percobaan yang kelima. Mengenai apa yang kelima? Pembakaran kertas. Silakan lakukan pembakaran kertas sedikit saja. Awas kalau pecah. Lainnya aja bisa memasukkan. Kamu tidak bisa memasukkan soda ke kita. Sing bolong sebenarnya rokok lagi. Kertasnya yang dibakar sedikit aja. Terus amati. Yang sudah percobaan keempat silakan melakukan percobaan kelima. Nah, Mas Rindu aja dolanan. Lakukan percobaan yang kelima.
juga pengaruh. Kalau suka lama itu biasanya kembangnya lebih kecil. Dan lanjut ke percobaan berikutnya. Gas yang waktu ini, perhatikan waktu, manajemen waktu. Manajemen waktu, amati ya, percobaan yang kelima. Seru ya, kalau kita praktikum kayak gini kan kamu nggak ada yang tidur, melek semua, semangat semua. Sudah? Sudah? Kalau yang sudah silakan peralatannya agak diinggirkan dulu, peralatannya. Peralatannya ditaruh sisi paling kiri atau taruh sisi paling kanan. Semuanya sudah selesai melakukan praktikum dan menuliskan data pengamatan di LKPD. Biar makin semangat, semuanya berdiri dulu. Ya, biar makin semangat, semuanya berdiri dulu. Saya panggil dari depan sini ya. Kita lakukan tepuk ambiar biar kalian tambah semangat. Ya, semuanya berdiri. Kelompoknya berpindah silakan berdiri dulu. Oke, kita lakukan tepuk ambiar ya. Kalau saya tepuk nanti kamu bilang hoa hoa. Tepuk lagi hoe hoe. Tepuk lagi kamu bilang jos. 1, 2, 3. Tadi saya belum ngomong. Tepuk ambiar. Kakak hoa hoa. Gitu ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Tepuk ambiar. Oke, selingan dulu sebentar biar kamu tidak. Nah, kita goyang dulu lagunya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok otomatis 1 ingin menyaksikan kami dari cobaan melarutkan garam. Oke. Melarutkan garam merupakan perubahan fisika. Perubahan Agak keras ya Mas. bentuk atau wujud, padat atau kristal, rasa asin, warna putih. Sesudah perubahan bentuk atau wujud cair, rasa asin, warna kuning atau tidak berwarna. Nah, ternyata menurut kelompok 1 melarutkan garam itu merupakan perubahan fisika. Kenapa merupakan perubahan fisika? Karena Dari ciri-cirinya itu kamu sudah bisa lihat. Di sini kan sama. Sama kan rasanya sama-sama asin. Warnanya karena yang sebelum itu belum dicampurkan air itu putih, sesudah dicampurkan air itu bening. Jadi melarutkan garam itu hanya terjadi perubahan secara fisik aja. Salah satu contoh dari perubahan fisika itu adalah kelarutan. Kelarutan apapun, garam boleh, gula boleh, itu merupakan perubahan fisika. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya, menanggapi. Oke, siapa namanya Mas? Saya tulis dulu. Muhammad Rahman. Oke, Mas Rahmat, monggo. Apa yang dimaksud dengan pelarutan? Apa yang dimaksud dengan pelarutan? Larutan adalah proses pencampuran zat larut dengan sekali hingga menghasilkan larutan yang bercampur rata atau homogen. Ya betul sekali. Jadi yang namanya pelarutan ya, tadi Mas Rahmat tanya tentang pelarutan ya. Jadi dalam pelarutan itu harus ada yang namanya zat pelarut dan zat terlarut. Kalau dalam pelarutan garam, zat pelarutnya apa? Garam, betul sekali. Pelarutnya apa? Air, betul sekali. Saya cukupkan ya untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus. Silakan kelompok 2. Silakan 1 menyetor data pengamatan ke saya. Yang 1 siap presentasi di depan. Yang 1 sini Mas, data pengamatannya. Saya baru kontak dulu. Yuk. Kamu di depan. Ya, silakan mulai presentasi. Sudah saya bantu untuk mengetik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok otomatik 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan atau pengamatan dari pencairan es. Sebelum pencairan wujudnya yaitu permukaan es atau padatan, rasa tidak berasa, warna bening atau tidak berwarna. Sesudah bentuk cair, rasa tidak berasa, warna bening atau tidak berwarna, yaitu merupakan perubahan fisika. Betul sekali. Jadi untuk pencairan es itu juga termasuk perubahan fisika. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, adakah yang mau bertanya? Ayo, saya nilai loh ini. Ayo, siapa yang mau bertanya? Adakah kelompok lain? Oke, Mas Reno. Perubahan wujud apa yang terjadi dari pencobaan? Yaitu perubahan wujud dari padat ke cair atau pencairan. Iya, betul sekali. Jadi Mas Reno tanya perubahan wujud apa yang terjadi, yaitu padat ke cair, dari es batu menjadi air biasa, kan wujudnya cair. Berarti itu merupakan apa? Perubahan wujud apa? Perubahan wujud itu kan banyak sekali toh. Ada mencair, ada apa lagi? Ya, terus apa lagi? Nah, itu semua termasuk ke dalam perubahan fisika. Betul sekali. Silakan kelompok 2, saya cukupkan presentasinya. Kita
Oke, silakan hadap depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu ngetik dulu ya. Saya dari kelompok matematika akan menjelaskan tentang larutan mentega. Oke, siap, monggo. Pelelehan mentega, ciri-ciri perubahan sebelum dilelehkan, bentuk atau wujud padat, rasa asin dan gurih, warna kuning muda, dan sesudah pelelehan, bentuk wujud cair, rasa asin dan gurih, warna kuning muda. Nah, dari ciri-cirinya, dari sebelum dan sesudah, kan kamu sudah bisa mengamati. Ini nanti masuk ke perubahan apa? Fisika. Kenapa? Yang berubah itu hanya wujudnya saja. Kalau perubahan wujud itu masuknya ke perubahan fisika. Perubahan wujud apa yang terjadi? Padat cair. Iya, pelelehan padat ke cair. Ada yang mau ditanyakan? Sudah dua ya. Contoh dari perubahan fisika. Ada melakukan, ada perubahan. Perubahan apa? Padat ke cair. Jadi apa itu namanya? Yang pertama ada ya perubahan fisika. Contohnya sudah dua yang kita temukan. Yang pertama adalah pelarutan. Yang kedua adalah perubahan Wujud. wujud. Itu termasuk ke dalam perubahan fisika. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo, adakah yang mau bertanya? Ini saya masukkan ini aja loh. Mas Reno lagi, oke, nggak apa-apa. Monggo Mas Reno. Menurutmu kira-kira mentega yang sudah dipanaskan bisa kembali ke bentuk semula atau tidak? Bisa. Bisa. Dibekukan. Ya, betul sekali, dengan cara didinginkan atau dibekukan. Betul sekali Mas Peter. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok hijau. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 maju ke depan. Kasihkan data pengamanan ke saya dulu. Oke, silakan masuk di depan. Ini kamu bawa satu. Oke, saya ketikkan dulu ya sebentar. Sedikit Eko. Oke, sudah selesai. Monggo untuk presentasi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok otomotif 4 tentang pencampuran bukan dengan soda kue. Ciri-ciri perubahan sebelum bentuk atau wujud soda kue padat, suka, cair, rasa soda kue agak pahit sedikit, suka, asam, warna soda kue putih, suka, tidak berwarna. Sesudah campuran soda kue dengan suka menghasilkan dembung-dembung gas. Dembung-dembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Campuran suka dengan soda kue dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu perubahan kimia. Wah, ternyata kelompok 4 setelah melakukan percobaan dan menganalisis dari ciri-cirinya dan menyatakan bahwa pencampuran cuka dengan soda kue itu merupakan apa Mas Peter? Mas Peter apa? Jawabannya pencampuran cuka dengan soda kue itu merupakan perubahan kimia. Betul sekali. Jadi jawabannya antara kelompok yang di depan dengan yang di belakang selamat. Perubahan kimia. Alasannya kenapa itu? Itu ciri-cirinya yang pertama apa Mas sebelum
balonnya dapat mengembang. Karena apa? Karena saat pencampuran soda dan cuka itu akan menghasilkan reaksi. Nah, reaksinya di situ menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Makanya balonnya bisa mengembang. Selain itu, kalau kamu pegang pencampuran cuka dengan soda, itu akan terjadi perubahan. Nih, setelah kamu pegang terasa lebih apa? Lebih dingin dari suhu yang sebelum dicampurkan. Maka akan terjadi perubahan suhu. Sama halnya kamu gini le, karena kalau balon ini kamu segul, kamu tiup, kan kamu mengeluarkan gas apa? Nah, karbon dioksida. Sama halnya yang halnya cuka dengan dicampurkan dengan soda gule. Jadi sebenarnya pencampuran cuka dan soda gule secara tidak langsung, Mas tak bagus. Sini HP-nya saya nggak mau, sini. Jadi dalam pencampuran cuka dan soda gule ternyata itu terjadi reaksi. Salah satu contohnya apa? Tadi timbulnya CO2 yang membuat balon itu mengembang. Ciri reaksi yang kedua apa? Terjadinya apa? Perubahan. Betul sekali, itu artinya dia mengalami reaksi kimia. Paham ya? Makanya perubahan kimia. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Peter mau tanya Mas Reno. Mengapa campuran soda, kue dan cuka menghasilkan gelembung gas? Mengapa menghasilkan? Karena pada proses pencampuran dua zat tersebut menghasilkan gas karbon dioksida. Ya, jadi kalau dua zat itu direaksikan, nanti yang dihasilkan apa? Karbon dioksida, air, kemudian ada juga natrium asetat. Jadi nanti ada pembentukan reaksi. Itu kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ada reaksi kimia yang terjadi sehingga menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Cukup ya, saya cukupkan untuk kelompok 4. Kita beri tepuk tangan. Oke. Silakan duduk, terima kasih. Terakhir, gak apa-apa ya Mas Dindu sama siapa ini? Mas Mahfud, gak apa-apa ya, semangat. Walaupun hanya 2 orang, tetap semangat. Saya tuliskan data pengamanannya dulu. Oke. Untuk kelompok 5 itu praktikumnya apa? Oke, pembakaran kertas 5 sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 5 mempresentasikan tentang pembakaran kertas. Pembakaran kertas ciri-ciri perubahan sebelum bentuk atau wujud padat, rasa tidak terasa, warna putih. Sesudah setelah proses pembakaran timbul zat baru berupa abu yang berwarna hitam. Oke, pembakaran kertas. Ciri-cirinya seperti itu ya. Sebelum dan sesudah, jadi untuk praktikum kelima itu lumayan mudah sekali karena hampir sama dengan demonstrasi yang di awal tadi ya. Dengan pembakaran apa? Pembakaran tisu, betul sekali. Jadi perubahan apa yang terjadi? Ya, kimia.
pembakaran kertas. Ciri-ciri perubahan pembakaran kertas belum bentuk atau wujud padat, rasa tidak berasa, warna putih. Sesudah pembakaran, setelah proses pembakaran timbul zat baru berupa abu yang berwarna hitam. Ya, cukup. Jadi kalau percobaan yang kelima itu sama dengan yang didemonstrasikan Mas Rado di depan tadi ya. Cuma bedanya bahan atau benda yang digunakan. Kalau yang pada demonstrasi tadi kita menggunakan tisu, kalau Mas Pindu pada percobaan kelima ini menggunakan kertas. Hasilnya, hasil setelah pembakaran itu sama, yaitu abu. Betul sekali. Ada yang mau bertanya atau menambahkan atau menanggapi? Monggo, ayo keaktifannya saya nilai loh ini. Ada yang mau bertanya? Bu. Kok Mas Reno lagi lainnya? Masa Mas Reno terus? Ayo lainnya. Lainnya siapa? Lainnya. Poinnya. Gak usah Pak. Gak usah hebat, udah bagus. Ayo yang lain. Ada? Ya wes, nek ngono lainnya sing ketok liyane ya ora apa-apa lah, Mas Reno. Mas Reno monggo. Adakah zat baru yang dihasilkan pada pembakaran kertas? A. Ya. Apa? Merupakan zat baru abu. Ya betul sekali. Jadi setelah pembakaran kertas itu pasti muncul atau timbul zat baru yaitu berupa abu. Saiki nek ini ceritakan nek ora genten Bu Ida yang tanya ke yang tidak presentasi. Saya mau tanya apa itu pembakaran? Dari tadi di awal membakar tisu, sekarang kita bakar kertas. Terus tadi kita pencairan es juga proses pembakaran. Apa itu tuh pembakaran? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu proses pembakaran? Ayo, lain kali bukunya dibaca ya Mas. Itu buku IPAS itu mahal loh. Dibaca di situ banyak. Ada proses pembakaran, ada proses pelarutan, perubahan wujud. Itu merupakan perubahan materi. Apa itu pembakaran? Pembakaran itu adalah suatu reaksi kimia pada zat yang sudah terbakar. Yang namanya tisu dan apa itu? Tisu dan kertas itu adalah zat yang sudah terbakar. Perhatikan. Tidak ada yang ditanyakan? Terima kasih kelompok kita. Kita beri tepuk tangan. Oke. Perhatikan. Jadi setelah kalian melakukan
Betul, inilah pencampuran soja, kue, dan coklat. Betul. Jadi dari yang kita praktikkan itu merupakan contoh-contoh dari perubahan kimia dan perubahan fisika. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, saya ingin melakukan refleksi perbaikan untuk perbaikan pembelajaran hari ini agar pembelajaran berikutnya itu jadi lebih baik. Ada 5 refleksi, nanti silahkan kamu akses melalui Google Classroom ya. Nanti setelah pulang sekolah silahkan dijawab semuanya. Itu tidak akan mempengaruhi nilaimu. Kamu mau istilahnya, kamu belajarnya bukan apa enak, gak apa-apa, gak masalah, gak akan pengaruh ke nilai kamu. Ya jadi utarakan jawab dengan sejujur-jujurnya. Di sini saya hanya melakukan refleksi satu saja. Apa hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini? Satu, Mas Rado, kira-kira apa yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini? Gak apa-apa Mas, jujur baik, santai, tidak akan marah. Nilaimu tetap apik. Apa kira-kira? Bingung, saking bingungnya Mas Rado gak bisa ngomong, cacat. Siapa kira-kira? Oh, Mas Rahmat gitu. Bisa ngomong ini. Apa? Perubahan kimia tidak bisa kembali seperti semula. Oh, Mas Rado itu masih bingung mengenai perubahan kimia. Nanti dipelajari lebih lanjut ya. Kalau nggak bisa, nanti di jam berikutnya kamu boleh diskusi, tanya-tanya dengan saya. Jadi mungkin Mas Rado masih bingung menyebutkan contoh-contoh perubahan kimia dan perubahan fisika yang ada di kehidupan sehari-hari. Sekarang saya tanya, misalnya apa kuwi tape itu perubahan apa Le? Tape itu dari apa? Tela ke tape. Berarti apa perubahannya? Loh, sik bingung toh. Wes, gak apa-apa. Berarti kamu sebenarnya sudah paham ciri-cirinya, tapi masih bingung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tape itu merupakan perubahan kan ada zat baru di dalamnya. Paham ya? Oke, selanjutnya jangan lupa ya refleksinya nanti diisi sejujur-jujurnya di rumah. Selanjutnya saya ingin melakukan evaluasi. Evaluasinya boleh menggunakan apa ini? Quizzes bagi yang bawa HP. Yang tidak saya bagikan silakan dijawab. Waktunya hanya 5 menit. Gas ya, soalnya kan cuma seisi. Silakan. Silakan dijawab, tulis nama nomor kelas di situ. Di lembar soalnya sudah saya kasih dan lembar jawabnya. Langsung dikerjakan, tulis nama nomor kelas, waktu mengerjakan 5 menit. Saya ingin mengetahui seberapa kamu paham mengenai pembelajaran yang kita lakukan hari ini dengan apa itu sepokok bahasan perubahan materi. Tulis nama nomor kelas. Tulis nama nomor kelasnya. Jangan lupa nomor absennya ditulis. Dijawab semampunya, dikerjakan sendiri-sendiri, nggak usah nyontok temenin. Dibaca baik-baik. Saya ingin tahu nilai kamu. Kalau nilaimu di atas KKM berarti pembelajaran hari ini tuh berhasil.
Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas ya. Lumayan, ada yang betul semua, ada yang cuma salah satu. Oke. Kemudian jangan lupa RKPD-nya yang telah kamu kerjakan itu nanti juga dikumpulkan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Nanti sebelum pembelajaran berakhir dikumpulkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, perhatikan dulu untuk pembelajaran hari ini. Oh belum kok Mas Pintu. Oke. Dengarkan dulu ya Mas untuk pembelajaran hari